Jadi Wilaku ini Kak, kita juga memanfaatkan salah satu komoditas lokal tanaman pertanian yang ada di Kabupaten Lamongan, yaitu labu kuning. Kalau biasanya kita makan wingko itu kan tekstur atau rasanya itu dari parutan kelapa dan juga tepung ketan. Nah kan tapi kita di sini ini the first wingko yang diversifikasi bahan. Jadi kita dari labu kuning, tepungnya kita ganti pakai tepung mokaf dan gulanya kita ganti pakai gula daun stevia. Jadi so pasti lebih sehat, lebih aman dan lebih mengenyangkan. Pernah ada salah satu mitra kami ini cerita yang benar-benar yang agak miris ya Kak. Jadi satu karung, beliau memanen 2 karung labu kuning ya. Pas waktu dijual di Tengkulak di pasar, per karungnya tuh hanya dihargai 10.000, bayangin. Per karung ini Kak, bukan per kilo lagi, tapi per karung. Karungnya seberapa tuh? Segini? Kayak karung goni pada umumnya sih, lumayan gede. Wow, 10.000 doang? Iya, bayangin. Hai Tribuners, welcome back to SKJ Suara Kawan Jatim with me, Inga. Dan kali ini aku udah kedatangan salah satu tamu yang udah punya ribuan bisnis sepertinya gitu ya sih. Kayak wow, sangat wow sekali gitu. Boleh deh diperkenalkan, silahkan. Halo Sobat Tribuner semuanya. Perkenalkan, nama aku Feby Zurotul Amalia, bisa dipanggil Feby atau Amel juga boleh. Aku saat ini menjadi salah satu mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Surabaya, UPN Veteran Jawa Timur, tepatnya di jurusan Administrasi Bisnis gitu Kak. Oh wow, jadi panggilan sayangnya Feby ya? Oh boleh. Panggilan Amel boleh? Oh boleh, Amel. Boleh. Biasanya kalau di rumah sih dipanggil Amel. Oh panggilan rumah? Iya, panggilan rumah Amel. Panggilan ayah ibu? Iya. Oh baik, panggilan biasanya Feby? Beb sih. Boleh, sayang nggak sih? Boleh. Nah, boleh nggak sih diceritain dari pertama kali banget kamu punya bisnis sampai sekarang? Maksudnya apa yang membuat kamu kayak, aku pengen berbisnis gitu? Oke, jadi awalnya itu aku tahun 2018 Kak. Jadi kita kembali dulu ya Kak. Oh iya, agak lama sih ini 2018. Oke. Aku waktu itu kelas 1 SMA. Nah, itu aku jadi mbak all shop di situ. Oh, sistur gitu ya. Jadi kayak palu gada banget. Jadi aku jualan make up, jualan skincare, jualan baju. Dan itu biasanya cuma di WA group Kak. Jadi cuman kayak aku share nanti aku punya produk apa, terus nanti kalau mereka ada mau pesan ya udah mereka pesan kayak gitu. Dan masih belum teratur banget. Jadi kayak keuangannya dan lain sebagainya itu bener-bener acak-adul banget. Dan aku sempat rugi dan sempat untung juga sih sebenarnya di situ. Nah, finally di tahun 2019 aku join salah satu ekstrakurikuler di SMA aku, ekstrakurikuler kewirausahaan waktu itu. Dan aku dipertemukan dengan tim-tim nih Kak. Ya, waktu itu satu tim aku ada 3 orang jumlahnya, dan kita mulailah kayak ngide dan juga create suatu bisnis. Nah, mulainya di sini nih Kak, tahun 2019 ini. Jadi aku waktu itu create bisnisnya ini mie instan yang kita ngangkat komoditas lokal Kota Lamongan, karena kebetulan aku juga asli Lamongan. Ya kan terkenal ikan-ikanan. Bener, arek Lamongan. Jadi Lamongan juga terkenal dengan ikan-ikanan. Mas waktu itu aku create mie instan dari ikan tumbro gitu Kak ceritanya. Sampai tahun 2022 dan aku mulai diperkenalkan dengan dunia perkuliahan dan join di salah satu startup juga yang ada di kampus, yaitu tehyung.idn. Nah mulai dari situ aku jadi CMO atau Chief Marketing Officer gitu ya Kak. Nah dan aku mulai ketertarikan di dunia bisnis ini semakin semakin suka gitu, karena emang dari 2018 yang aku jualan jadi Mbak All Shop, terus dari aku 2019 sampai dengan 2022 punya suatu brand bisnis gitu ya Kak. Jadi aku tertantang lah di awal tahun 2023 aku create bisnis lagi sama teman-teman. Nah di situ aku create bisnis namanya itu wilaku.id. Jadi Wilaku ini Kak, kita juga memanfaatkan salah satu komoditas lokal tanaman pertanian yang ada di Kabupaten Lamongan, yaitu labu kuning. Jadi namanya kan Wilaku ya Kak, jadi Wingko Labu Kuning. Singkatan ya berarti. Benar. Jadi Wingko Labu Kuning ini, kalau biasanya kakaknya pernah makan Wingko? Pernah. Ya, kalau biasanya kita makan Wingko itu kan tekstur atau rasanya itu dari parutan kelapa dan juga tepung ketan. Nah kan tapi kita di sini ini
the first Wingko yang diversifikasi bahan. Jadi kita dari labu kuning, tepungnya kita ganti pakai tepung mocaf dan gulanya kita ganti pakai gula daun stevia. Jadi so pasti lebih sehat, lebih aman dan lebih mengenyangkan. Gitu. Okay. Jadi kalau sekalian promosi dikit boleh. Ini memang ajangnya ini promosi gitu. Betul. Oh, boleh ya Kak ya? Boleh. Jadi kalau teman-teman di rumah pengen nyemil tapi nanti takut gemuk, atau yang lagi diet pengen nyemil tapi takut nanti kadar gula naik atau nambah berat badan, solusinya adalah wilaku.id. Bisa dicek ya di sosial media kami @wilaku.id. Cek ya teman-teman. Boleh ya dicek nih Tribuners. Jadi supaya untuk cemilan sehat gitu ya. Terus kalau mau diet tapi nggak mau makan berat bisa juga ya. Oke, promosi boleh. Nggak apa-apa. Memang ini ajangnya untuk semuanya gitu. Iya. Nah, ngomongin bisnis kamu sendiri, ini dengar masuk ke dalam top 10 salah satu lomba nasional. Betul ya? Benar, betul. Boleh nggak sih di-spill? Oh ya, jadi di tahun 2023 kemarin, alhamdulillah kita menjadi top 10 wira muda pemula berprestasi dari Kemenpora. Oke. Iya, jadi itu ya as a lomba pada umumnya, tapi di sini kayak euforianya tuh lebih tertantang ya Kak, soalnya kita bertemu dengan banyak founder-founder startup ataupun perusahaan-perusahaan yang emang udah keren-keren dan udah mastah lah ya di bidangnya. Se-Indonesia ya itu? Iya, se-Indonesia nasional. Jadi mungkin seleksinya diawali dari tes administrasi, terus nanti ada seleksi proposal, dan sampai akhirnya kita ada survei dan nextnya gitu kita berhadapan langsung dengan dewan juri. Jadi kita pitching langsung di depan dewan juri oleh pihak Kemenpora gitu. Iya. Untuk dewan jurinya sendiri dari Kemenporanya? Ada beberapa yang emang penggiat bisnis gitu sih Kak, terus ada beberapa yang dari Kemenpora gitu sih. Wow, terus masuk top 10 gak sih? Alhamdulillah. Iya, itu bersaing dengan bisnis-bisnis apa aja tuh? Wah, banyak banget sih Kak, dari berbagai bidang sih sebenarnya. Cuman waktu di situ tuh kita dikelompokin. Jadi ada yang emang bidangnya itu fokusnya di socialpreneurship, terus ada yang di emang kayak agamis atau keagamaan gitu juga ada, terus ada industri kreatif kayak gitu-gitu sih Kak. Wow, berarti memang semua-muanya ya? Iya, semua-muanya. Bukan cuman makanan doang, tapi bisa baju juga. The fashion. Gitu. Oke. Memang untuk lombanya sendiri semuanya mahasiswa atau gimana tuh? Umum sih kalau umum itu. Ya? Iya, umum. Jadi nggak hanya mahasiswa aja sih Kak. Baik. Nah, ngomongin soal bisnis kamu nih. Iya. Gitu. Ini kan kamu juga masih kuliah. Iya. Itu gimana cara membagi waktu antara bisnis kamu dengan kuliah gitu? Oke, jadi karena aku ke Surabaya ini, yang asalnya dari Lamongan, jadi aku hitungannya ke Surabaya ini ngerantau gak sih? Iya. Meskipun gak jauh-jauh banget. Iya, cuma 2 jam 3 jam gak sih? Iya. Tapi gak apa-apa. Jauh lah. Iya. Karena aku tujuannya ke Surabaya ini emang untuk kuliah ya Kak, niat awalnya. Jadi tetap prioritas aku yang pertama adalah studi. Jadi kuliah. Betul. Jadi di sini mungkin aku bisa kayak set time management gitu sih Kak, pakai beberapa tools. Yang aku pakai mungkin yang sering itu the Eisenhower Matrix. Jadi kita kayak kelompokin di ada satu tabel, ada 4 kolom gitu, kayak urgent important, urgent not important, not urgent important, sama not urgent not important. Jadi aku bisa petain nih sekiranya mana sih kegiatan yang nanti itu urgent dan juga important gitu, yang urgent atau dan penting gitu loh Kak, dan itu harus aku segera kerjain atau aku harus segera lakukan. Mana sih yang kegiatan yang sekiranya not urgent tapi not important juga, ya ini aku harus cut dari list kegiatan aku, kayak gitu-gitu sih Kak. Wow, itu ini aku baru tahu juga sih. Gitu. Iya. Bantu banget sih Kak kalau aku pakai itu di Eisenhower Matrix. Terus nanti kalau misalnya aku mau scheduling itu bisa pakai Google Calendar. Kalau nggak gitu pakai pengingat kalau ada di HP gitu Kak. Jadi kita kayak alarm gitu ya berarti, reminder kayak gitu. Iya, reminder. Jadi kita bisa checklist atau centang yang mana yang udah, terus kita tandain yang mana yang belum, gitu sih Kak. Jadi cara bagi waktunya ya karena prioritas aku tetap kuliah, jadi yang tadi pokoknya aku harus pastiin kegiatan akademik aku ini udah beres semuanya. Iya, benar. Meskipun kita IPK-nya tidak harus 4 ya kan. Betul. Sepertinya agak sulit tapi nggak apa-apa Tribuners, itu yang penting usaha gitu. Kalau 4 juga nggak apa-apa sih Kak. Nggak apa-apa. Iya. Kalau 2 juga nggak apa-apa sih. Tapi apa sih?
Iya sih. Tapi nggak apa-apa kok Tribuners. Gimana? Iya. Kayak gitu. Jadi pokoknya yang pertama adalah kuliah, terus nextnya aku baru urus bisnis dan juga aku kan join di beberapa organisasi juga kan. Jadi gitu sih. Jadi pakai time management biar jadi lebih disiplin, tertata gitu. Tetap utama kuliah. Iya. Bisnis itu bonus lah ya gitu. Iya, bonus kalau ditekunin dan nanti jadi juga alhamdulillah boleh. Iya, bonus yang boleh gitu kan. Iya. Nah, ngomongin bisnis kamu berarti yang paling recent banget sekarang adalah Wilaku. Iya, aku di konsen di Wilaku sih Kak. Oke, tapi Teh Yung masih jalan ya? Masih jalan. Nah, kalau teman-teman juga pengen coba-coba ini, jadi Teh Yung itu teh dari daun lembayung Kak. Jadi kita punya 3 rasa, ada jasmine, ada cinnamon dan juga ada lemon. Nah, kalau teman-teman kayak kepo nih terkait artisan tea atau teh-teh inovasi kayak gitu, bisa cek di Shopee-nya kami ya di tehyung.id juga. Gitu. Tapi Teh Yung sama Wilaku sendiri ini masih online semua? Masih online untuk saat ini, tapi untuk Wilaku sendiri kita udah ada beberapa mitra sih Kak. Kalau di Lamongan itu ada di Dinas Koperasi dan UKM, jadi kita bisa ditemuin di Lamongan Mart gitu. Ya, kalau misalnya kita di Surabaya sendiri kita udah berada di bawah naungan Inkubator Bisnis UPN Veteran Jatim, yaitu di LPPM atau Teknopark gitu Kak. Kita jadi ada co-working space-nya di situ. Jadi kalau mau beli offline ini harus ke UPN dulu ya? Iya betul. Kalau online aja lebih gampang, nggak apa-apa kita. Pakai ojol nggak sih? bisa kita ada kurir Kak. Jadi bisa kirim ya? Betul, bisa dikirim. Oke. Gitu, Kak. Menarik sih. Memang dari labu kuning, terus dari teh. Maksudnya yang membedakan adalah kalau Teh Yung pakai daun itu tadi ya? Iya, kalau kita juga kan kalau misalnya teh pada umumnya itu kandungan antioksidannya itu kan bisa cuma 40% atau 50%. Tapi di kami kandungan antioksidannya tinggi Kak, jadi 94%. Jadi bisa ya kemungkinan besar untuk menangkal radikal bebasnya itu good lah, job lah. Lumayan lah ya. Good. Bisa dicoba lah ya Tribuners gitu. Iya, lebih sehat. Wilakunya juga bisa dicoba gitu ya. Bisa karena banget. Sehat-sehat. Harus gitu. coba. Sekali lagi ke kamera boleh? Harus coba ya. Iya. Harus banget coba ya. Iya benar-benar. Nah, kalau ngomongin soal bisnis kamu, ini kan terhitung baru ya? Baru Terus banget. progresnya sejauh ini menurut kamu seperti apa? Untuk progresnya sendiri sih bisa dibilang udah lumayan grow-nya udah lumayan cepet sih Kak kalau menurutku. Kita kan grow-nya itu dari 2023 awal, tapi kita mulai prototypingnya itu 2022 akhir. Oke. Jadi dari 2023 awal ini tadi itu kita udah mulai open PO nih jualan dan peminatnya juga lumayan kalau di sosial media tuh mereka mungkin pada kepo dan tertarik ya. Karena baru kan. Ini produk apaan sih kok Wingko kok dari inovasi nggak sih? Iya benar. Terus di bulan Juni kalau nggak salah itu kita dapat pendanaan dari salah satu event yang lumayan juga digembar-gemburkan oleh mahasiswa saat ini, yaitu event PKM. Iya. Jadi kita dapat pendanaan juga di situ dan itu ngebantu kita banget sih Kak di penjualan. Jadi kita dapat lumayan keuntungan di situ, apalagi di bulan Agustus September 2023 itu kita sering open stand secara offline di beberapa event kan rame tuh Kak, event Agustusan, event September. Oh, bazar-bazar gitu ya berarti? Betul. Oke. Itu kita penjualan tertinggi sampai 400 boxan lah Kak. Oh, wow. Iya. Kalau menurut aku tuh lumayan sih bagi bisnis kecil dan pemula ya Kak. Untuk ukuran startup ya. Iya, itu udah lumayan banget sih. Itu puncaknya itu. Nah ini kan nanti mau Agustusan ini semoga 3 kali lipat boleh. Amin banget ya. Kita nggak ada yang tahu, tapi didoakan yang terbaik saja. Mungkin 3 kali lipat bisa Tribuners datang gitu ya untuk beli. Boleh di-spill nggak sih tempatnya di mana? Oh iya, nanti untuk event offline itu kita menyesuaikan aja sih Kak. Oh gitu. Jadi nanti mana yang sekiranya kita potensial buat di situ open, kita open. Yang sekiranya cocok. Cocok. Yes. Yang sekiranya cocok banget, berpotensi gitu ya. Tapi kan sekarang kamu berarti ada 2 bisnis nih. Iya. Itu timnya sama nggak? Oh beda, jadi untuk di Teh Yung ini aku as a CMO, jadi aku Chief Marketing Officer sih Kak. Jadi untuk ketua timnya sendiri ini dari cutting aku juga kebetulan dari teman-teman UPN dan timnya juga beda. Ada berapa orang tuh? Kalau di Teh Yung sendiri kurang lebih ada 7 ya Kak, tim inti. Kalau di Wila ini tim intinya ada 5 orang dan kita ada
kita bahan bakunya dari Lamongan. Jadi kita ada 2 petani yang kita nantinya itu kayak kontrak mau beli gitu Kak. Jadi tiap 1 tahun itu kita belinya itu borongan. Jadi ada 2 kali beli di 2 petani. Dan untuk yang bagian bantu-bantu untuk sortir dan penghalusan dan lain sebagainya itu ada 2 ibu rumah tangga gitu. Oh oke. Jadi dari orang Lamongannya sendiri ada 4 orang ya? Ada 4 orang, iya. Oh, 2 petani dan 2 ibu rumah tangga. Baik, mungkin Tribuners yang punya kebun labu kuning. Boleh menghubungi gitu ya. Gitu. Boleh ya. Boleh Untuk banget. Tribuners yang mungkin punya kebun daun Stevia. lah, boleh juga. Kita nggak ada yang tahu Gak gitu. ada yang Siapa tahu. tahu lebih murah Iya, atau boleh. mungkin lebih bagus barangnya gitu Tapi kan masih ya. sekarang gini kita konsennya lebih ke petani Lamongan sih Kak, petani Oke, lokal. oke. Soalnya pada saat panen raya, kalau misalnya labu kuning ini kan ditanamnya barengan sama padi kan Kak biasanya ini. Pas panen raya tiba itu harganya tuh anjlok Kak. 1 kilonya itu bisa cuman 5 sampai 8.000 rupiah lah. 1 kilo? Iya, nah pernah ada salah Wow. satu mitra kami ini cerita yang benar-benar yang agak miris ya Kak. Oke. Jadi 1 karung, beliau memanen 2 karung labu kuning ya. Heeh. Pas waktu dijual di tengkulak di pasar, per karungnya tuh hanya dihargai 10.000, bayangin. Per karung ini Kak, bukan per kilo lagi tapi per Karungnya karung. seberapa tuh? Segini? Kayak karung goni pada umumnya sih, lumayan gede. Oh, wow, 10.000 doang. Iya, bayangin. Parah Itu sih. rada tua sih Iya, sebenarnya. Rada sepuh benar. gitu ya. Iya. Petani kami itu, terus habis itu ya udahlah kita bagaimana caranya supaya petani ini kalau mereka jual itu nggak rugi-rugi banget, itu kita akalin dengan cara kontrak. Jadi kita kontrak aja, pasti kita beli gitu, tapi harganya itu di atas harga pasar. Kalau biasanya pasar ngehargain kayak per kilonya tuh 5 sampai 8.000, kita ngehargain 10.000 kayak gitu. Oke. Masih Jadi- masuk akal lah ya. Jadi kayak masih apa ya, make sense lah. Iya, benar. Gak yang per karung 10.000. Iya, Apa nasi bungkus gak dapet? Emang bener. dapet 10.000? Iya, kayak sekarang udah Iya. di Surabaya nggak Iya, bisa minimal sih. 12.000. Ada sih 10.000, Oh, ya? tapi ya telur. Isi berkah ya. Iya. Kayak ya udah sih Ya gitu. udah ya. Iya. Iya. Menarik sih. Ini kalau mau di-spill mungkin modal awalnya gimana tuh? Oh iya. Untuk modal awalnya sendiri kan tadi awal 2023 itu kita swadaya sih Kak. Jadi swadaya tim sendiri. Baru awalnya nanti pas waktu kita dapat pendanaan PKM itu awal mula bisnisnya didanai. Oh. Iya, jadi kita dapat pendanaan PKM dan kita juga bermitra dengan beberapa dinas terkait kan di Kota Lamongan. Ya meskipun nggak yang disupport secara finansial, tapi kita disediakan lapak, kita disediakan tempat. Oke. Seperti itu juga sangat membantu kami sih Kak. Gitu. Terus sekarang kita juga kan tergabung di inkubator bisnisnya Teknopark UPN. Kita juga dapat funding seperti itu. Oke. Kayak gitu sih Kak. Jadi kalau ngomongin soal duit aman ya? Aman insya Allah. Iya, iya. Dan ya bisa menghidupi lah ya. Iya, Bisa iya. menghidupi untuk teman-teman yang bekerja di Wila gitu. Oke, itu tapi semua berarti anggotanya masih mahasiswa? Iya, mahasiswa semua. Kita ambilnya emang dari teman-teman mahasiswa sih Kak. Oke. Nah kalau caranya mereka membagi waktu antara bekerja, maksudnya harus datang ke coworking space mungkin, dan juga kuliah tuh seperti apa? Maksudnya mungkin kamu punya kebijakan Iya. yang seperti apa gitu untuk tim Taeyong dan juga Wilaku? Iya, untuk aku mungkin konsennya di Wila ya Kak. Boleh. Kalau di Wila ini sendiri itu kita produksinya seminggu itu sekali. Jadi nanti pas weekend hari Sabtu, jadi besok hari Sabtu itu kita produksi. Oh, besok banget nih? Oh iya. Oh, setiap hari Sabtu? Setiap hari Sabtu kita produksi. Oh, setiap minggu hari Sabtu produksi ya, berarti Yes. Bunders. Jadi Iya. mungkin kalau mau beli bisa Oh, gitu. bisa. Nanti ada announce open PO kok. Oh boleh. Bisa, Oh kan? seminggu berarti? Iya, tapi kalau announce open PO biasanya kita sometimes itu kayak langsung open stand di mana kayak gitu. Jadi kalau open PO mungkin nggak selalu ya Kak ya. Jadi Iya. open stand gitu. Oh, Iya. I see. Menarik ya. Jadi offline-nya hanya pas bazar aja. Iya, bisa dibilang gitu sih Kak, pas bazar. Oh iya. Jadi memang untuk pembagian waktu sendiri sebenarnya bebas ya dari teman-teman. Cuman yang penting produktif lah gitu. Iya, benar. Nah ngomongin produktif nih Feby. Menurut kamu
seberapa produktif kamu dari 1 sampai 10? Wow, berapa ya? 8,5. Oh, baik. Itu udah terhitung kampus sama bisnis ya? Iya, dan aku sekarang juga lagi magang juga kan, Kak. Oh, benar. Semester 0. Sibuk ya, Bu. Lumayan, tapi iya. masih bisa lah ya. Ultraman soalnya. Oh, enggak. Power Ranger. Boleh. Karena tadi kita harus menata time manajemen kita sebaik mungkin ya, supaya kita nggak chaos gitu, Kak. Benar. Karena di usia kita yang masih di golden age-nya kita mungkin 20 tahunan gitu, saatnya kita explore banyak hal sih, Kak, kalau menurutku. Ini kayak waktunya kita menjadi bintang gitu. Iya sih. Ya udah sih, kalau kita bisa aktif di kampus, ya kita bisa juga aktif di bisnis, ya kita bisa juga aktif di rumah gitu, mungkin jadi konten kan si Wilaku sama Tahyung pasti. Iya, sometimes konten. Iya, kalau Wilaku konten sih. Konten kan, makanya. Jadi lumayan. Iya, lumayan banget sih. Iya. Nah, ngomongin bisnis lagi nih, Fer. Oke. Apa sih yang memotivasi kamu untuk bisnis ini bisa terus maju gitu? Iya, jadi berkaca di tahun-tahun sebelumnya kayak 2018, 2019 yang bisnis aku juga sempat tutup ya kayak. Sebenarnya tuh nggak ada yang namanya gagal sih kalau menurutku. Yang ada itu kita itu bakalan sukses atau enggak kita belajar lagi dari ketidakberhasilan ya, kita sebutnya ketidakberhasilan sebelumnya. Jadi ya gitu sih, karena aku tadinya ada bisnis yang sempat tutup, mungkin karena ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, jadi aku melakukan evaluasi di situ dan aku mulai belajar lagi supaya next bisnis atau next yang aku kerjakan itu bisa lebih bagus dan bisa maksimal kayak gitu. Ya, dan juga selagi ada kesempatan di depan aku yang sekiranya itu masih bisa aku jangkau, itu sebisa mungkin kayak aku ambil sih, Kak. Karena kita nggak ada yang tahu kan rezeki kita nantinya gimana gitu. Sih. Itu udah terspill nih Tribuners. Jadi Feby akan punya bisnis baru setelah ini gitu ya. Jadi ditunggu aja gitu. Jadi mungkin setelah Taehyung ada Wilaku, kita nggak tahu, mungkin fashion. Boleh. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi sebisa mungkin kayak kita menerima apapun itu kesempatan atau tantangan yang sekiranya kita bisa gitu, kita ambil aja sih. Itu udah quote of the day sih. Iya, quote of the day, bener-bener. Terus juga kayak aku ngerasa bahwa hidup ini tuh sebenarnya susah, Kak. Wah, berat ya? Iya, berat. Baik, aku akan dengarkan. Gimana? Hidup ini berat banget. Kita tuh mau susahnya tuh susah sekarang atau nanti. Ya mungkin kalau kita susah sekarang, kita masih sehat, kita masih punya waktu luang, kita nggak ada tanggungan. Bener. Nanti mungkin pas kita udah rada berumur, ada tanggungan keluarga kan lebih lebih berat ya, Kak. Iya, benar. Iya, jadi ya udah sekalian capek atau susahnya tuh sekarang aja. Sekarang aja, bener. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke sungai. Bersenang-senang dong. Oh iya. Astaga, nilai bahasa Indonesia aku berapa sih? Gak apa-apa, itu udah kayak SD gak sih? Ya udahlah. Udah lupa ya Sobat Tribuner, sorry. Gak apa-apa. Baik, ini kan dengar banget nih sebuah fun fact bahwa Feby ini orangnya berprestasi banget, Tribuners BTW. Wow, gitu kan, kayak boleh gak sih? Apa tuh boleh? Ya mungkin aku spill ya, Kak, beberapa. Boleh. Mungkin kalau mayoritas itu ada di business plan competition gitu, Kak, pernah menjuarai di IPB, di UI sama di UTM sempat. Terus aku juga kalau yang non business plan itu aku menjuarai di top 10 sih, top 10 di Degade Socialpreneurship oleh PT Pegadaian, terus di Wirausaha Muda Pemula Berprestasi oleh Kemenpora, dan itu tahun 2022 dan sampai 2023 gitu. Terus nextnya yang sekarang lagi aku ikutin di semester ini itu seleksi mahasiswa berprestasi, yang menjadikan aku kemarin itu mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terus sekarang lagi ongoing di universitas, doanya ya, Kak. Oh, wow. Itu kalau jadi mahasiswa aktif berprestasi tuh ngapain sih? Gitu. Kita dituntut, nggak dituntut juga sih sebenarnya. Kita harus memiliki beberapa prestasi yang memenuhi beberapa kayak ada
list dari yang diberikan oleh universitas sih Kak. Jadi ada prestasi, nggak hanya prestasi aja, nanti ada misal kalau kita publish jurnal, kalau misalnya kita jadi narasumber dan lain sebagainya, itu juga termasuk sebenarnya. Wow. Berarti lagi ongoing banget ya itu. Ongoing banget. Terus cara menangnya untuk fakultas itu seperti apa? Iya, jadi kemarin ada seleksi terkait administrasi gitu Kak, dan juga kita bikin suatu video yang membahas terkait SDGs. Jadi bahas video terkait SDGs itu dalam bahasa Inggris kayak gitu. Terus kita mengumpulkan beberapa berkas yang emang diperlukan untuk seleksi gitu sih Kak. Dan sampai tahap fakultas, dan nantinya kalau di universitas ini ada beberapa step juga sih yang bakalan nanti di-spill sama pihak dari kampus yang sekarang masih belum di-spill sih Kak sebenarnya. Iya. Jadi minta doanya ya. Baik, ayo kita se-Indonesia doain dia deh Tribuners ya, supaya menang gitu kan ya. Amin. Wow, aku jadi minder. Oh tidak, jangan. Nggak apa-apa. Plan kamu nih setelah kamu udah lulus, sekiranya mungkin nanti Taehyung dan Wilaku ini akan jadi apa? Dan mungkin beneran gak sih akan ada bisnis baru gitu. Jadi mungkin nanti next setelah lulus, aku berniat ingin tetap melanjutkan sih Kak, apa yang sudah aku mulai sekarang gitu. Jadi nanti ya harapannya ya nggak hanya teman-teman Surabaya atau teman-teman Lamongan aja yang tahu gitu, misal Wilaku atau Taehyung. Nanti harapannya juga se-Indonesia mungkin, atau bisa go internasional. Siapa tahu. Kita gak ada yang tahu sih emang. Gak ada yang tahu. Jadi berharapnya sih gitu ya. Iya benar. Terus nanti tetap aku juga kalau dibilang pengen kerja juga tetap ada terbersit kerja gitu. Corporate. Iya. Boleh ya. Boleh lah. Tidak ada yang tidak mungkin tadi itu. Tidak mungkin. Yes. Jadi itu sih Kak. Tetap kalau bisnis tetap sih. Menarik. Boleh dong dikasih pesan untuk teman-teman Tribuners yang mungkin baru mau memulai bisnis atau sudah mulai tapi kayak, redup nih lampuku. Boleh? Ya tadi itu sih Kak. Jadi nggak ada yang namanya itu gagal 100% gitu. Adanya kita itu belajar lagi, kalau nggak kita tuh bakalan sukses gitu. Benar. Jadi ya udah coba aja gitu. Jadi siapa tahu rezeki kita emang di situ, atau kalau rezeki kita nggak di situ, siapa tahu dengan kita melakukan hal tersebut itu terbukalah pintu rezeki kita dari yang lainnya gitu. Benar. Bener gitu sih Kak. Jadi ya coba aja dulu gitu, selagi kita masih punya tenaga, punya energi, dimaksimalin gitu Kak. Jadi satu bisnis yang tutup nggak menutup diri kita untuk buka lagi yang baru ya. Betul. Buktinya ada Taehyung sama Wilaku gitu. Dah, boleh dong untuk terakhir dipromosikan lagi sekali lagi bisnis ribuan bisnis kamu itu. Boleh, silakan. Jadi teman-teman Tribuners semuanya yang lagi nonton, jangan lupa cek di Instagram kami, ada di @taehyung.idn dan juga @wilaku.id. Pastikan kalian menemukan hal-hal menarik di sana. Langsung DM atau kalian juga bisa interaksi cicat sama, kalau kita itu ada minteh ya kalau di Taehyung. Kalau di Wila kita ada Minwi. Nah itu interaktif banget tuh, bisa banget jadi teman ngobrol atau teman curhat kalian. Boleh banget. Agaknya sulit ya kalau menjadi teman curhat ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin jadi teman curhat sambil nyemil Wilaku sama minum Taehyung. Cocok. Terus minumnya Taehyung. Jadi kita meskipun generasi muda itu harus tetap sehat ya. Nyemilnya itu harus yang sehat. Minumnya juga harus yang sehat. Betul. Iya. Betul sekali. Thank you Febri untuk waktunya, udah sharing banyak hal banget tentang produk kamu. Hopefully Tribuners bisa lebih melek ya sama kesehatan juga, dan produk-produk yang pastinya Indonesia. Ya, handmade. Jawa Timur kan. Jawa Timur bener. Arek Lamongan bro, gitu kan. Kayak thank you Febri untuk waktunya. Thank you Tribuners sudah stay sampai 2 jam ini kayaknya kita podcast ya. Wow, lama. Terima kasih Tribuners, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.